Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati kepada para alim ulama, kepada para kiai, kepada guru-guru yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya untuk menyampaikan pemahaman dan makna tentang huruf dzal. Di dalam perjalanan insan kamil khalifatullah, huruf dzal dibedakan dengan huruf dal dengan adanya titik yang hadir di atas huruf dal, yang mana titik ini menunjukkan bahwasanya jiwa Bani Adam telah muncul rasa keikhlasan untuk mau mengerti bagaimana cara untuk bisa mengatasi permasalahan hidupnya dengan cara bergantung, memohon dan meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini terjadi karena nafsu telah mengalami keadaan yang lemah dan putus asa, sehingga nurani bangkit dan dia menyadari bahwasanya ada suatu kekuatan yang maha agung, yang maha berkuasa terhadap dirinya. Maka ketika nafsu telah menyadari kelemahannya, hal ini membangkitkan sifat nuraninya yang secara murni senantiasa bersifat ingin kembali kepada Tuhannya. Maka nurani inilah yang diwakilkan oleh hati telah berhasil mengajak jiwanya dengan kecerdasan berpikir secara natural, mengajak hawa nafsunya untuk kembali kepada Allah dengan cara memohon pertolongan kepada Allah. Maka inilah sebagaimana yang kita lihat dalam surat Al-Fatihah. Jiwa ingin memohon petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang bisa memberi kemudahan kepada nafsu untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupannya. Di dalam ayat Al-Fatihah, nafsu menyadari akan ketidaktahuannya. Maka ketika orang-orang yang telah menyadari kelemahan dirinya, termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk kepada Allah pada hati nuraninya, tiada satu permohonan doa yang mereka panjatkan ke hadirat Allah adalah senantiasa memohon petunjuk agar jalan hidupnya diarahkan ke dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang diridhoi oleh Tuhannya. Maka hadirlah doa di dalam suratul Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah inti pokok munajat, permohonan, hajat yang selalu mereka panjatkan kehadirat Allah agar bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan penuh rahmat, kemudahan, dan petunjuk dari Tuhan semesta alam. Dalam awal pemahaman diri nafsu terhadap kekuasaan Tuhan, nafsu menyadari bahwa dirinya amat sangat lemah, bahwa dirinya amat sangat tergantung kepada pertolongan Tuhan. Maka bagi orang-orang yang belum pernah mengenal bagaimana kenyataan Tuhan, bagaimana keberadaan Tuhan, mereka selalu mencari petunjuk jalan yang lurus untuk bisa kembali kepada Tuhan. Di dalam laku spiritualnya banyak mereka mencari-cari Tuhan dengan cara bermunajat, dengan cara hening, dengan cara meditasi, dengan cara bertapa, sehingga kebutuhan nuraninya terpenuhi dengan cara laku-laku spiritual untuk mendapatkan petunjuk isyarah dari Tuhan semesta alam. Inilah kesadaran murni jiwa batin nurani yang diwakilkan oleh hati. Sebagaimana kita memahami bahwasanya kiblat hati adalah cenderung kepada Allah, cenderung kepada Tuhan, cenderung kepada Yang Maha Kuasa, sehingga keinginan hati untuk kembali kepada Tuhan dan memohon petunjuk kepada Tuhan diawali dengan laku-laku jiwa, laku-laku spiritual untuk mendapatkan petunjuk yang benar melalui isyarah-isyarah gaib. Maka keadaan ini menjadi awal bangkitnya jiwa spiritual seseorang. Hadirnya titik di atas huruf dal merupakan hadirnya titik kesadaran murni, hadirnya titik kesadaran nurani untuk mencari al-haq, untuk mencari al-qadir, untuk mencari Rabbul Alamin. Maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang pendahulu mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan nuraninya untuk bisa kembali dan mengenal siapa sebenarnya Al-Haq, siapa sebenarnya Al-Khaliq, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang, siapa yang menjadikan nasib nafsunya dalam keadaan lemah dan terjatuh tiada keberdayaan. Maka inilah hadirnya hati nurani untuk bersungguh-sungguh mencari cara, mencari usaha jalan untuk kembali kepada Tuhannya. Dengan kendaraan nafsu yang berpayah-payah dalam kesusahan, yang tidak ingin selamanya di dalam kesusahan, di dalam hidupnya, keterpurukan dan kesulitan, maka dengan cara dilemahkan nafsu di maqam dal, Allah berusaha mengajak manusia kembali ke jalan yang benar dengan cara bangkitnya jiwa nurani setelah terlemahkan jiwa nafsunya. Maka kenyataan orang-orang yang ada di huruf zal
Inilah kenyataan orang-orang yang selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Awal kebangkitan nurani, awal bangkit kesadaran jiwa dan nurani yang dipimpin oleh hati nuraninya. Maka jika kita melihat bagaimana perjalanan para nabi dan rasul di makom-makom hurdal, bangkitnya jiwa nurani mereka berusaha untuk mencari petunjuk dari Tuhan Rabbul Alamin untuk memberi pencerahan kepada perjalanan hidup mereka. Lalu mereka bertafakur menggunakan kemampuan akal pikirannya untuk mengenal Tuhan. Setelah mereka mengalami kesusahan jiwa, penderitaan yang terkhusus, penderitaan batin nurani mereka, melihat bagaimana umat manusia mengalami suatu kebobrokan moral, memandang dan melihat masyarakat dan umat mereka jatuh di dalam dunia kegelapan. Umat yang salah berpikir di dalam menjalankan suatu peribadatan. Mereka sangat prihatin melihat umat yang salah di dalam melakukan penghambaan kepada sesuatu yang tidak layak untuk disembah-sembah. Kita melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim dalam kesedihannya melihat banyak kaumnya menyembah patung berhala. Padahal kenyataan dia melihat bagaimana patung berhala itu dibuat oleh bapaknya sendiri. Sungguh sangat ironis, sebuah patung yang dibuat oleh bapaknya lalu dijual, lalu patung itu disembah oleh yang membelinya. Padahal patung-patung itu dibuat dari tangan-tangan bapaknya yang ahli membuat berbagai macam bentuk patung sesuai pesanan. Maka ketika Nabi Ibrahim nuraninya protes, berontak melihat kenyataan kebatilan, kemusyrikan yang menguasai jiwa nurani umat-umatnya, maka Nabi Ibrahim dengan kesadaran murni nuraninya, sebelum datangnya hidayah, sebelum datangnya wahyu, Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, mencari sebenarnya Tuhan yang berhak untuk disembah. Di dalam tafakurnya Nabi Ibrahim dengan menyaksikan betapa kehebatan alam semesta ini yang selalu bergerak, beredar, Nabi Ibrahim menyaksikan bahwasanya ketika dia melihat bintang yang penuh cahaya, dia menyaksikan ini adalah Tuhanku. Namun akalnya memberi kekuatan kepada jiwanya. Tidaklah mungkin Tuhan yang memiliki kekuasaan, dia kecil tanpa memiliki suatu sifat kebesaran. Maka dia protes lagi. Lalu dia melihat bulan yang lebih besar cahayanya, dia menyaksikan mungkin ini Tuhanku yang lebih besar daripada bintang. Namun setelah melihat matahari yang lebih terang benderang, Nabi Ibrahim juga protes, Tuhanku ini yang lebih besar cahayanya, dia terang benderang, putih bersih bersinar, ini lebih mulia daripada bulan. Namun ketika Nabi Ibrahim matanya menyaksikan
dengan kecerdasan akal, maka dia menyaksikan kelemahan matahari yang selalu tenggelam. Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang sifatnya tenggelam? Maka sifat kecerdasan Nabi Ibrahim telah mengiringi jiwa nuraninya, sehingga ketika itu turunlah di dalam hatinya suatu bisikan nurani, sehingga menjadi suatu wahyu di dalam Al-Quran. Beliau menyatakan, inni wajahtu wajahiyya lillazi fattaras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Maka aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, dengan berserah diri, dengan lurus. Hanifan musliman menyatakan ketundukan secara lurus, ketundukan secara murni kepada hal-hal yang lurus, yang benar, tidak bengkok, tidak timbul tenggelam. Inilah hanifan. Musliman adalah berserah kepada Tuhan yang berhak untuk memberinya petunjuk, walaupun dia telah berpikir cerdas mencari tanda-tanda kebenaran Tuhan, sehingga dia menyatakan bahwa dirinya adalah golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan tidak ingin menjadi golongan orang-orang yang musyrik atau menduakan keberadaan Tuhan. Maka doa ini kita kenal di dalam doa iftitah, sebagaimana kesunahan dibaca di dalam kita menjalani sholat. Bagaimana kita melihat bagaimana Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira, memohon petunjuk dari Rabbul Alamin, dalam keadaan beliau belum mengenal Tuhan. Beliau hanya menyaksikan bagaimana kejahilan umat-umatnya menyembah patung berhala di sekitar Ka'bah ataupun di rumah-rumah umatnya di dalam penyembahan kepada patung-patung. Inilah bagaimana jiwa nurani Nabi Muhammad bangkit dengan cara menjalani uzlah di Gua Hira, menyendiri, menyepi untuk mencari petunjuk Tuhan melalui petunjuk gaib, melalui petunjuk wahyu. Maka inilah awal turunnya hidayah kepada seorang jiwa Bani Adam, sehingga tiada yang mereka harapkan bukan hanya keinginan untuk mendapatkan kelebihan dan kecukupan dari apa yang diingini oleh nafsu mereka secara pribadi, namun keinginan para nabi dan rasul untuk bangkit memohon hidayah, memohon wahyu kepada Rabbul Alamin untuk bagaimana menuntun dirinya sendiri dan umat, agar umat bisa bangkit dari keterpurukan, dari kejahilan, dari ketersesatan, dari kebodohan dan kelalaian. Inilah penderitaan para nabi dan rasul. Penderitaan umat adalah penderitaan mereka. Kebodohan umat adalah kebodohan mereka. Kejahilan mereka menjadi suatu perhatian khusus pada pemikiran dan penglihatan para nabi dan rasul, sehingga jiwa-jiwa para nabi, para rasul dan utusan yang dimuliakan oleh Allah, sudut pandang mereka dan pemikiran mereka hanya kepada umat,
bukan untuk dirinya sendiri. Bagaimana umat mendapatkan petunjuk dan hidayah untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali mengenal Tuhan. Maka jika kita melihat bagaimana perjalanan keadaan mereka para nabi dan rasul, sesungguhnya mereka telah mewakili keberadaan jiwa-jiwa yang ingin kembali kepada Allah secara pribadi dan secara umum untuk umat masyarakat. Maka jika kita melihat bagaimana pesan Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam dijatuhkan kepada martabat dal, maka Nabi Adam dibekali oleh Allah di dalam firman-Nya. Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah ketika petunjuk itu datang, maka Allah menjadikan jiwa-jiwa orang-orang yang ingin mau mengikuti petunjuk Allah melalui wahyu, maka Allah menjamin Allah tidak akan menjadikan nafsunya yang selalu takut, susah dan sedih tidak akan susah dan sedih, karena jiwa nafsu telah yakin dan bergantung akan petunjuk Allah melalui hidayah berupa wahyu ilahi. Maka ketika Nabi Adam di dalam keadaan terjatuh di lembah maksiat dan kezaliman setelah makan buah kuldi, maka pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah Adam agar untuk senantiasa berpegang teguh kepada wahyu Allah. Maka jalan satu-satunya yang Nabiullah Adam lakukan untuk menebus kesalahannya ketika melanggar perintah Allah memakan buah kuldi, Nabiullah Adam hanya menangis bertahun-tahun lamanya, memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah, sehingga ketika Allah menurunkan petunjuk wahyu pada Nabiullah Adam dan Allah memaafkan Nabiullah Adam dan mengampuni kesalahan Nabiullah Adam, maka bangkitlah nurani jiwa Nabi Adam untuk tunduk dan taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tunduk jiwanya kepada Rabbul Alamin. Padahal Nabiullah Adam adalah manusia awal yang benar-benar menyaksikan akan Tuhannya, itu saja masih jatuh oleh cobaan, ujian kenikmatan, apalagi didukung oleh kebencian iblis yang selalu menjerumuskan Adam, Hawa dan anak turunnya sampai hari kiamat untuk berusaha menyesatkan manusia dari jalan-jalan Tuhan. Namun Allah telah memberikan suatu petunjuk yang jelas. Apakah itu? Yaitu huda, yaitu wahyu, yaitu kalamullah. Tiada suatu cara atau jalan untuk kembali kepada Allah dengan jalan yang benar kecuali melalui wahyu, kecuali melalui kalamullah. Sedangkan kalamullah selalu diiringi oleh keberkahan,
selalu diiringi oleh hidayah, selalu disertai oleh tiada rasa takut dan susah. Maka sepandai-pandai apapun orang menjalani laku spiritual untuk mencari jalan-jalan hidayah, tidak akan bisa sampai kepada derajat kemurnian perjalanan laku nuraninya jika meninggalkan hidayah, jika meninggalkan wahyu Allah, jika meninggalkan kalam Allah. Jiwanya akan tetap merasa goyah di antara kepastian dan tidak akan kebenaran apa yang telah mereka yakini. Sedangkan para nabi dan rasul, mereka juga ahli-ahli spiritual, ahli rohani. Mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril. Mereka mendapatkan petunjuk tidak hanya sebatas berpikir. Bahkan Nabi Ibrahim yang telah berpikir keras, seorang ahli spiritual, masih bergantung jiwanya akan wahyu Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam telah mendapatkan julukan kalamullah, sehingga kalamullah yang tersampaikan kepada Nabi Musa menjadi kitab untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Namun apapun keadaan dan kenyataan wahyu atau kalamullah, walaupun setelah hak benar tidak diragukan secara akal fikir, namun ketika nafsu tetap tiada keinginan untuk tunduk dan ikhlas mau diarahkan oleh Rabbul Alamin dengan cara wahyu yang diterima untuk diwakilkan oleh para nabi dan rasul untuk disampaikan secara umum kepada umat masyarakat, bukan golongan ataupun kelompok masyarakat, nafsu tetap enggan untuk menerima. Nafsu tetap tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Maka bukan salah Allah menjadikan mereka tersesat, tetapi karena jiwa yang tidak mau ikhlas untuk tunduk diarahkan Tuhan semesta alam melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Maka kunci hidayah, kunci petunjuk, kunci yang sangat kuat dan terjamin kebenarannya tiada lain adalah wahyu. Ini yang harus kita pahami. Bukan suatu halusinasi di dalam berpikir tentang ketuhanan, tetapi suatu kepastian yang terjamin oleh Tuhan itu sendiri. Maka Allah menjamin kebenaran wahyu, Allah menjamin kebenaran hidayah melalui wahyu, sebagaimana Allah telah menjamin petunjuk kepada Nabiullah Adam dan umat Bani Adam melalui huda. Maka marilah kita berusaha memohon pertolongan Allah agar dikuatkan jiwa kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada wahyu Allah. Karena wahyu Allah telah Allah sempurnakan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Apakah itu bisa dikatakan wahyu?
Sebenarnya petunjuk yang mereka dapatkan melalui lagu-lagu kerohanian atau spiritual itu adalah merupakan suatu ilham, suatu kesadaran jiwa untuk mengerti bahwasannya percikan-percikan wahyu yang terdahulu adalah berupa ilham. Ilham inilah yang merupakan suatu kepahaman untuk menyadari bahwasanya ada suatu makna-makna yang tersirat di balik ilham-ilham itu. Namun sangat berbeda jika petunjuk itu melalui kalam, bukan isyarah, tetapi kalam yang jelas dari Tuhan melalui malaikat Jibril yang telah disampaikan kepada para Rasulullah. Maka tiada jalan untuk kembali kepada Tuhan secara benar dan hak kecuali melalui jalan-jalan petunjuk yang telah diterima oleh para Rasulullah. Shadaqallahul adzim.